Kali ini saya Robi Abdillah akan membahas tentang e-commerce. E-commerce itu sendiri adalah sebuah proses di mana pembeli dan penjual melakukan pertukaran informasi, uang, dan barang dagangan secara elektronik, terutama menggunakan media internet. Lalu seiring berjalannya waktu, makin ke sini makin banyak marketer yang menggunakan e-commerce dalam memasarkan produknya. Lalu terdapat advantage utama dari penggunaan e-commerce itu sendiri, yaitu informasi produk dapat disebarkan dengan mudah kepada para pelanggan dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, terdapat juga disadvantage dari penggunaan e-commerce ini yang ketika kita bandingkan dengan traditional store gitu ya, di mana e-commerce ini mengharuskan pelanggan untuk mencari marketer dengan mengunjungi situs web tertentu, di mana pada traditional store marketer biasanya lebih cenderung untuk aktif untuk mencari konsumennya gitu ya. Lalu selanjutnya mengenai consumer strategies for electronic and store exchange. Di sini kita akan membahas tentang hubungan antara purchasing and shopping, di mana purchasing dan shopping ini kita bagi lagi menjadi dua cara, yaitu online dan in-store, yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelanggan dalam melakukan strategi belanja mereka gitu ya. Di kolom pertama itu purchasing online dan juga shopping online gitu ya. Contohnya apa? Ketika pelanggan gitu ya ingin membeli sebuah buku misalkan di Gramedia Store gitu ya. Sebelum membeli, para pelanggan tentunya mencari dulu, meriset buku apa yang ingin dia baca, apakah ada di Gramedia online ini, lalu buku apa yang sedang yang sangat recommended pada saat ini gitu ya. Nah, itu semua adalah kegiatan shopping namanya. Lalu setelah pelanggan ini menentukan buku apa yang ingin dia baca, ingin dia beli, akhirnya pelanggan ini melakukan pembelian di website yang sama gitu ya, dengan pencarian dia gitu ya, yaitu di Gramedia online itu. Dan purchasing dilakukan di Gramedia online itu juga. Jadi untuk kolom pertama ini kegiatan shopping dan purchasing itu dilakukan di internet. Lalu di kolom kedua yaitu purchasing dilakukan secara online, namun shoppingnya in-store gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalkan seorang pelanggan ingin membeli sepatu gitu atau baju. Mereka agak kurang terbiasa biasanya kan untuk membeli baju atau sepatu secara online gitu. Nah, karena mereka ingin cari tahu dulu apakah memang sepatu ini ukurannya sudah pas atau apakah warnanya memang sesuai gitu ya. Nah, biasanya para pelanggan biasanya datang ke offline store terlebih dahulu, mencari tahu ukuran sepatu yang sebenarnya gitu ya, dan juga warnanya atau spesifikasinya detail-detailnya seperti apa, apakah sesuai dengan keinginan mereka. Lalu mereka tidak melakukan purchasing-nya di offline store itu, tapi mereka melakukannya di online store. Jadi mereka balik lagi ke rumah, melakukan pembelian di online store. Karena biasanya online store itu memberikan promo-promo yang lebih menarik gitu ya dibanding kepada para pelanggannya. Jadi terdapat beberapa gitu ya yang pelanggan yang melakukan strategi seperti yang di kolom 2 seperti ini. Lalu di kolom ketiga yaitu purchasing-nya in-store namun shopping-nya online gitu ya. Jadi kebalikan dari kolom yang kedua. Jadi contohnya itu seperti misalkan pelanggan ingin membeli mobil. Tentunya mereka perlu meriset terlebih dahulu. Meriset secara online mobil yang ingin mereka beli, bagaimana spesifikasinya, bagaimana harga pasarnya, apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan produknya di pasaran gitu, atau
Juga mereka ingin meriset dealernya, apakah dealernya terpercaya atau tidak. Setelah mereka selesai dengan itu semua, mendapatkan informasi-informasi tersebut, mereka membeli mobilnya tetap di offline store-nya gitu ya. Supaya lebih meyakinkan untuk para pelanggannya. Lalu di kolom terakhir, kolom keempat, itu shopping-nya dilakukan secara in-store dan purchasing-nya juga dilakukan secara in-store. Contohnya itu seperti apa? Misalkan kita membeli barang sehari-hari gitu ya, mana memang kita membutuhkannya, membutuhkan barang-barang tersebut pada saat itu juga, misalkan ya kan. Seperti misalkan kita ingin membeli shampoo, membeli sabun gitu ya, kita tinggal datang ke toko-toko kelontong yang ada di dekat rumah kita, ataupun ke Indomaret, Alfamart yang dekat dengan rumah kita. Kita bisa langsung membelinya dan langsung bawa pulang produknya gitu, dan langsung menggunakannya. Dan itu dilakukan, shopping-nya kita melakukan secara in-store, dan juga purchasing-nya juga dilakukan secara in-store. Walaupun sekarang pun beli barang-barang seperti itu juga bisa secara online ya. Namun tidak sedikit juga yang masih melakukan hal tersebut, melakukan shopping secara in-store dan purchasing secara in-store untuk barang-barang convenience good seperti itu gitu ya. Lalu selanjutnya kita membahas consumer electronics exchange and multi-channel marketing. Di buku kita disajikan sebuah data, sebuah grafik perubahan atau dampak dari online sales terhadap beberapa kategori produk dari tahun 2004 sampai 2010. Di sini kita bisa lihat yang paling tinggi adalah travel, namun berbanding terbalik dengan barang-barang seperti touch and feel product gitu, seperti produk-produk apparel seperti baju dan sepatu gitu. Karena memang produk-produk seperti baju dan sepatu itu memang biasanya orang-orang beli itu perlu ngelihat produk fisiknya terlebih dahulu. Mereka perlu tahu detail-detailnya, warnanya seperti apa ketika kita lihat secara detail, bagaimana bahannya, bagaimana ukurannya, memang sesuai apa tidak, seperti itu. Namun tentu hal itu bisa didukung oleh misalkan marketer menyediakan size chart yang lengkap gitu ya, secara detail juga, lalu menyediakan deskripsi produk yang lengkap juga, dan juga misalkan memfoto produknya itu memang dengan pencahayaannya cukup sehingga memang warnanya itu tidak terbiaskan gitu ya. Dan itu tentunya akan mendukung produk-produk tersebut dijual secara online gitu ya. Lalu di sisi kanan ini terdapat grafik data pengguna e-commerce di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan kuartal 3 tahun 2020, di mana pertumbuhannya sangat pesat, dipimpin oleh Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak, dan lain-lain. Dan tentunya 3 e-commerce ini memang yang sedang merajai gitu ya, sedang merajai industri e-commerce di Indonesia. Nah, lalu seiring berkembangnya teknologi, marketer memiliki banyak sekali opsi terhadap saluran pemasaran mereka. Mereka bisa menjual produknya melalui, ini contohnya seperti Nike, mereka bisa menjual produknya melalui website-nya sendiri, menggunakan website dari retail store yang telah bekerja sama, ataupun mereka bisa membuka official store mereka di e-commerce tertentu, atau bahkan misalkan retail store yang tempat kita bekerja sama ini memiliki e-commerce, official e-commerce-nya mereka sendiri gitu ya, official store di e-commerce tertentu gitu ya, dan itu juga bisa digunakan menjadi salah satu opsi saluran pemasaran. Tentunya hal seperti ini, fenomena seperti ini semakin banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh para marketer untuk menjual produknya, untuk bisa semakin memudahkan para konsumen untuk menjangkau produk-produk yang ditawarkan. Lalu selanjutnya channel strategi, di mana merancang saluran atau merancang marketing channel yang efektif diperlukan analisis
terhadap hubungan konsumen produk gitu ya. Jadi analisis hubungan antara konsumen dan produknya. Dan untuk menganalisis hubungan antara konsumen dan produk ini terdapat 6 pertanyaan, setidaknya ada 6 pertanyaan yang perlu diperhatikan ya dalam mendesain saluran pemasaran gitu ya. Yang pertama, apakah potensi tahunan apa yang ada pada permintaan pasar. Jadi seperti seberapa banyak konsumen yang ingin membeli produk kita dan seberapa sering konsumen melakukan pembelian. Dan yang kedua, apa potensi pertumbuhan pasar pada jangka panjang? Apakah memang ketika pada jangka panjang ini produk yang ditawarkan justru tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau justru malah semakin dicari oleh konsumen. Lalu yang ketiga, bagaimana sebaran geografis yang dimiliki pasar? Lalu yang keempat, pasar dengan geografis seperti apa yang paling menjanjikan untuk dimasuki? Jadi masyarakatnya seperti apa? Lingkungannya juga seperti apa? Apakah suhunya dingin atau panas? Tentunya kalau suhu dingin lebih cocok produk seperti jaket. Kalau misalkan di pantai yang suhunya panas, tentu produk-produk yang seperti kaos ataupun hal semacam yang mendukung gitu ya, yang mendukung kehidupan di suhu yang panas seperti pantai. Lalu kelima, di mana dan bagaimana konsumen membeli produk yang serupa. Jadi ini berkaitan dengan peta persaingan dengan kompetitor juga ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Lalu yang keenam, apa dampak dari sistem saluran pemasaran tertentu bagi konsumen. Jadi ini berkaitan dengan persepsi dari konsumen terhadap sistem saluran pemasaran yang digunakan oleh marketer. Lalu selanjutnya ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan juga dalam menentukan saluran pemasaran. Yang pertama ada komoditi, yaitu tentang sifat produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen, seperti tangibility atau apakah benda ini berwujud atau tidak, lalu perishability, apakah barang ini mudah rusak atau tidak, bulkiness, apakah barangnya besar atau tidak, degree of standardization atau tingkat standarisasinya, lalu amount of service required atau apakah produk ini memiliki jasa-jasa yang dibutuhkan gitu, jasa tambahan yang dibutuhkan, dan juga unit value-nya. Lalu ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan komoditi ini yang perlu diperhatikan juga oleh para marketer, yaitu yang pertama, nilai apa yang ditawarkan dari produk tersebut. Dan yang kedua, berapa banyak usaha dan waktu yang ingin dikorbankan atau rela dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Dan yang ketiga, seberapa sering konsumen membeli produk tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke conditions, yaitu keadaan saat ini dan perubahan yang diharapkan dalam lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan hukum di mana perusahaan beroperasi. Misalkan contoh, kita memiliki sebuah produk, kita ingin ekspansi produk kita ke luar negeri gitu. Misalkan kita ingin ke daerah ASEAN gitu ya. Kita memiliki opsi untuk bisa membuka, misalkan di negara Myanmar yang sedang konflik gitu ya. Secara sosial, ekonomi, dan politik, negara Myanmar sangat rawan gitu ya. Dan tentunya itu perlu dipertimbangkan ketika kita ingin membuka ingin mendistribusikan, ingin memasang produk kita ke negara tersebut. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah competition, kaitan dengan ukuran, kekuatan keuangan dan pemasaran, dan pangsa pasar kompetitor. Misalkan kita ingin membandingkan, misalkan sebelum kita memasang produk kita ingin membandingkan antara misalkan Indomaret dan Giant gitu. Misalkan Indomaret itu karena lebih besar, bukan lebih besar, maksudnya lebih besar pangsa pasar ya, karena mereka lebih banyak gitu ya, lebih banyak, dan
lebih pemasarannya juga lebih masif dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Tentunya kita akan lebih memilih Indomaret gitu ya, dibanding Giant gitu ya. Lalu cost, tentunya semua kriteria tersebut dibatasi oleh biaya yaitu biaya distribusi. Jadi contoh biaya distribusi itu seperti transportation cost, order processing cost, cost of lost business gitu ya, ketika barang-barang kita rusak ataupun hilang di tengah jalan gitu ya, atau lalu inventory carrying cost dan juga materials handling cost. Lalu selanjutnya ada yang namanya coverage, dan coverage ini memiliki dua arti dalam channel strategi. Yang pertama, gagasan bahwa sedikit sekali dari target market yang dipilih menerima cakupan pemasaran yang cukup. Jadi ketika kita ingin menentukan saluran pemasaran, kita perlu tahu saluran pemasaran ini coverage-nya terhadap target market itu tuh seperti apa, apakah sudah cukup atau tidak gitu. Lalu definisi yang kedua ya adalah jumlah gerai di wilayah tertentu, tempat produk atau layanan yang akan dijual. Jadi berkaitan dengan kuantitas dari saluran pemasaran di wilayah tertentu yang berkaitan dengan apakah saluran pemasaran ini dapat mencakup target market atau tidak, mencakup target market secara sesuai atau tidak, secara cukup atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah competence, di mana ini berkaitan dengan pengelolaan saluran di semua tingkatan untuk memastikan distribusi yang efektif ke konsumen. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah saluran pemasaran atau misalkan retail store ini aktif gitu ya dalam memasarkan produk-produknya gitu ya. Tentunya semakin aktif sebuah retail store memasarkan produknya, semakin meningkat pula, semakin dapat meningkat pula gitu ya daya tarik retail store ini terhadap konsumen. Dan tentunya semakin daya tarik terhadap perusahaan produsen juga semakin tinggi. Tentunya yang semakin tinggi daya tariknya yang akan dipilih oleh para perusahaan-perusahaan produsen. Selanjutnya adalah yang terakhir, kontrol, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengendalikan efektivitas pemasaran produk. Misalkan kalau kita memiliki produk kopi misalkan, kita ingin memasarkannya dengan berbagai macam cara. Terdapat beberapa opsi. Yang pertama, kita bisa membuat retail store kita sendiri, ataupun mungkin kita bisa kalau kita membuat retail store sendiri itu misalkan contohnya kayak kopi kenangan gitu ya. Jadi mereka bisa dengan mudah melakukan quality control dan juga melakukan standarisasi. Lalu bisa juga dengan menjual franchise kepada masyarakat gitu ya. Atau juga mungkin kita bisa memasarkan produk kita ke dalam kemasan, lalu kopi dalam kemasan ini kita pasarkan ke beberapa retail store seperti Indomaret gitu. Jadi, namun tentunya ada plus minus dari beberapa opsi tersebut yang perlu disesuaikan dengan karakteristik produk dan juga strategi pemasaran dari marketer gitu ya. Lalu selanjutnya characteristic of intermediaries. Jadi dalam menentukan intermediaries terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama berkaitan dengan ukuran intermediaries-nya, apakah memang besar atau tidak gitu ya intermediaries-nya, atau lalu yang kedua kekuatan keuangannya. Jadi jangan sampai gitu ya ketika kita sudah bekerja sama dengan sebuah retail store, namun secara keuangan retail store tersebut tidak sehat, di tengah jalan tiba-tiba berhenti gitu ya distribusi produk kita. Tentunya itu akan merugikan bagi perusahaan produsen yang produknya ini didistribusikan oleh retail store tersebut. Lalu yang ketiga,
kemampuan pemasaran dari intermediaries tersebut. Misalkan ya kayak saya bilang tadi sebelumnya, misalkan semakin aktif mereka dalam intermediaries dalam memberikan promo, memberikan diskon dan lain sebagainya, tentunya akan semakin meningkatkan daya tarik intermediaries tersebut, dan tentunya daya tarik yang semakin tinggi dari intermediaries terhadap konsumen tentunya akan meningkatkan daya tarik juga dari intermediaries tersebut terhadap perusahaan-perusahaan produsen. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah persepsi konsumen. Jadi misalkan kita punya produk sepatu, kita ingin jual, kita memiliki dua opsi, misalkan kita ingin jual di misalkan retail store yang di mall ataupun yang di pinggir jalan gitu ya. Misalkan kalau di mall itu kayak ada Sportation ataupun Planet Sport, ya, apakah kita ingin menjual di situ atau misalkan kalau di Depok itu ada yang namanya Top Score Store, itu segmentasi pasar itu beda lagi. Kalau yang di mall itu tadi kayak Sportation dan Planet Sport itu segmentasinya agak menengah ke atas, kalau yang Top Store ini agak menengah gitu ya. Jadi itu tentunya menyesuaikan juga dari strategi marketer dan juga karakteristik dari produknya itu sendiri. Lebih sesuai mana? Apakah memang lebih cocok dengan segmentasi yang menengah ke atas atau yang menengah gitu ya. Dan dari persepsi konsumen ini perlu diperhatikan gitu ya, di mana perusahaan, manufaktur, dan retail perlu memperhatikan yang namanya consumer store relationship, yang terdiri dari the relationship among the store environment, yaitu hubungan dengan lingkungan tokonya, bagaimana fisik toko tersebut, letak toko tersebut, dan juga pengalaman yang diberikan atau experience yang diberikan dari toko tersebut terhadap konsumen. Lalu consumer effect and cognition, ya, seperti apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konsumen ketika berbelanja di toko tersebut gitu ya. Lalu dan juga consumer behavior, itu bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli di toko tersebut. Jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.